Kasus besar sedang mengguncang dunia perbankan Indonesia. Bank BJB diduga terlibat korupsi. Bank BJB, bank milik pemerintah Jawa Barat dan Banten, kini jadi sorotan. Isu utamanya, dugaan penyelewengan dana iklan dari tahun 2021 hingga 2023. Apakah dana iklan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, atau ada yang mengambil keuntungan? Pemerintah dan masyarakat menuntut transparansi. Nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, ikut terseret karena provinsi adalah pemegang saham utama. Kasus ini menguji kepercayaan publik pada bank dan pemimpinnya. Jika korupsi terbukti, kepercayaan masyarakat bisa runtuh. KPK, lembaga anti korupsi, kini turun tangan. Mereka menyelidiki apakah ada aturan yang dilanggar dan siapa yang bertanggung jawab. Kasus ini penting karena menyangkut dana publik. Uang yang seharusnya untuk pembangunan daerah bisa saja disalahgunakan. Banyak pihak menunggu hasil penyelidikan. Kejujuran dan integritas pemimpin diuji di sini. Apakah Bank BJB mengelola dana dengan benar? Apakah ada pejabat yang terlibat? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sangat dinantikan. Kasus ini juga jadi pelajaran penting tentang pentingnya pengawasan. Masyarakat berharap kebenaran segera terungkap. KPK berjanji akan mengusut tuntas. Mari kita telusuri lebih dalam perkembangan kasus Bank BJB. Inilah salah satu ujian terbesar bagi transparansi di sektor publik. KPK kini fokus pada penggunaan dana iklan Bank BJB. Mereka menduga ada penyalahgunaan anggaran promosi antara 2021 hingga 2023. Penyelidikan resmi dimulai September 2024 setelah ditemukan indikasi awal korupsi. KPK mengumpulkan bukti, memeriksa dokumen, dan memanggil saksi. Fokus utama, apakah dana iklan benar-benar digunakan untuk promosi, atau ada markup dan penggelembungan harga? Markup berarti harga dinaikkan secara tidak wajar, dan kelebihan dana bisa saja masuk ke kantong pribadi. KPK punya wewenang memanggil siapapun yang terlibat, termasuk pejabat bank dan pihak agensi. Surat perintah penyidikan sudah dikeluarkan, membuat proses ini resmi dan serius. KPK juga bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan jika diperlukan. Tujuannya jelas, membongkar praktik korupsi di balik anggaran iklan. Penyelidikan ini penting untuk memastikan dana publik tidak disalahgunakan. Jika terbukti ada pelanggaran, pelaku akan diproses hukum. KPK ingin memastikan setiap rupiah dana iklan digunakan sesuai aturan. Proses ini juga jadi peringatan bagi lembaga lain agar lebih transparan. Kasus Bank BJB bisa jadi contoh penting dalam pemberantasan korupsi sektor perbankan. Masyarakat menunggu hasilnya dengan harapan besar. KPK berkomitmen mengungkap kebenaran tanpa pandang bulu. Semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. Proses hukum berjalan, dan publik terus memantau. Inilah langkah awal menuju transparansi yang lebih baik. Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, kini jadi perhatian. Masa jabatannya bertepatan dengan periode dugaan korupsi di Bank BJB. Karena pemerintah provinsi pemegang saham utama, KPK ingin mendengar penjelasannya. Ridwan Kamil akan dipanggil sebagai saksi untuk mengklarifikasi perannya. KPK ingin tahu sejauh mana ia mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan dana bank. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan tidak ada intervensi politik dalam kasus ini. Ridwan Kamil menyatakan siap bekerja sama. Jadwal pemeriksaan masih menunggu, tapi prosesnya diprioritaskan. Informasi dari Ridwan Kamil bisa jadi kunci mengungkap alur dana. KPK ingin memastikan semua pihak yang bertanggung jawab dimintai keterangan. Publik menunggu kejelasan dari pemeriksaan ini. Apakah ada peran aktif atau hanya sebatas tanggung jawab administratif? Semua akan terjawab dalam proses penyidikan. Kasus ini jadi ujian integritas bagi pejabat publik. KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung sebagai bagian dari penyidikan. Dalam penggeledahan, KPK menyita mobil Mercedes-Benz dan motor Royal Enfield miliknya. Menariknya, mobil mewah itu tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHPN. Setiap pejabat wajib melaporkan seluruh asetnya demi transparansi. Tidak melaporkan aset bisa menimbulkan kecurigaan. Mobil tersebut masih berada di bengkel, sementara motor sudah dipindahkan ke Rubasan KPK. Penyitaan ini menunjukkan KPK serius menelusuri asal-usul kekayaan pejabat. Semua aset yang disita kini menjadi barang bukti. KPK ingin memastikan apakah aset-aset ini terkait dengan dugaan korupsi. Proses penyitaan dilakukan sesuai prosedur hukum. Ridwan Kamil mengaku kooperatif selama penggeledahan. KPK terus memantau perkembangan aset yang disita.
Setiap temuan akan dianalisis untuk mengungkap aliran dana. Penyitaan aset jadi langkah penting dalam membongkar kasus korupsi. Masyarakat berharap proses ini berjalan transparan. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas kekayaannya. KPK berkomitmen menelusuri setiap detail. Kasus ini mempertegas pentingnya pelaporan kekayaan pejabat. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus Bank BJB. Mereka terdiri dari pejabat bank dan pihak swasta. Yudi Renaldi, mantan Direktur Utama Bank BJB, jadi tersangka utama. Widi Hartoto, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan juga terlibat. 3 tersangka lain berasal dari agensi periklanan Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sofan Jayakusuma. Mereka diduga berperan dalam penggelembungan anggaran iklan. KPK yakin memiliki bukti kuat atas keterlibatan mereka. Larangan bepergian ke luar negeri sudah diberlakukan untuk kelima tersangka. Penetapan tersangka ini menandai babak baru dalam penyidikan. KPK akan mendalami peran masing-masing dalam alur dana. Proses hukum berjalan transparan dan terbuka. Publik menanti keadilan ditegakkan. Kasus ini jadi peringatan bagi pejabat dan pelaku usaha. Tidak ada yang kebal hukum dalam kasus korupsi. Semua pihak harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Salah satu alasan kasus Bank BJB jadi sorotan adalah besarnya kerugian negara. KPK memperkirakan potensi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Dana yang seharusnya untuk pembangunan diduga disalahgunakan. Audit PPK menemukan anggaran promosi dan iklan mencapai 81 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 341 miliar disalurkan lewat 6 agensi. PPK menemukan dugaan markup sebesar 28 miliar rupiah. Ada juga selisih besar dalam pembayaran iklan televisi. Bank ditagih hampir 38 miliar, tapi hanya 9,7 miliar yang benar-benar digunakan. Kemana sisa uangnya? Inilah yang sedang diselidiki. Dugaan penggelembungan anggaran memperkuat indikasi korupsi. KPK mendalami aliran dana dan peran setiap pihak. Kerugian negara sebesar ini sangat merugikan masyarakat. Dana publik harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan pribadi. Kasus ini jadi pelajaran penting soal pengawasan anggaran. KPK bertekad mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Transparansi dan akuntabilitas jadi kunci pencegahan korupsi. Ridwan Kamil menegaskan akan kooperatif dalam proses hukum. Ia menyatakan siap membantu KPK dan mengikuti seluruh prosedur. Sikap terbuka ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Saat rumahnya digeledah, ia mengakui dan tidak menutupi fakta. KPK mengapresiasi sikap kooperatif dari pihak yang diperiksa. Ridwan Kamil akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Proses pemeriksaan masih menunggu jadwal, namun jadi prioritas. KPK juga berkoordinasi dengan penegak hukum lain jika diperlukan. Kasus ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab pejabat publik. Kerjasama dari semua pihak mempercepat pengungkapan kebenaran. Publik berharap proses berjalan adil dan transparan. Ridwan Kamil menegaskan komitmennya pada integritas. KPK memastikan tidak ada intervensi dalam penyidikan. Semua pihak yang terlibat akan dimintai keterangan. Kasus ini jadi contoh penting bagi pejabat lain. Bank BJB adalah bank pembangunan daerah milik pemerintah Jawa Barat dan Banten. Tugas utamanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bank ini menyalurkan kredit, membiayai proyek, dan membantu usaha kecil. Kepemilikan mayoritas ada di tangan pemerintah provinsi. Karena itu, dana bank adalah amanat publik. Jika terjadi korupsi, dampaknya langsung ke masyarakat. Periode yang diselidiki adalah 2023, saat Ridwan Kamil menjabat gubernur. Sebagai pemegang saham utama, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan bank. Integritas dan transparansi bank sangat penting untuk kemajuan daerah. Kasus ini jadi pengingat pentingnya pengawasan dana publik. Bank BJB harus memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Inilah alasan kasus ini sangat krusial bagi pembangunan daerah. Kasus Bank BJB bukan sekadar soal uang, tapi juga kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas jadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat. KPK berupaya mengungkap kebenaran secara terbuka. Proses hukum yang adil penting untuk semua pihak. Masyarakat harus terus mengawasi dan menuntut kejujuran. Kasus ini jadi ujian bagi integritas institusi publik. Semua pihak harus bertanggung jawab atas perannya. Tujuan akhirnya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang terpercaya. Kasus Bank BJB jadi pelajaran penting bagi bangsa.
Jalan menuju keadilan memang panjang, tapi harus terus diperjuangkan. Dengan transparansi, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Semoga kasus ini memperkuat komitmen melawan korupsi.